Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya izin off cam ya. Karena tadi di kampus ada gangguan, jadi saya ngajar dari rumah. Tadi ada gangguan listrik. Yang mudah-mudahan besok sudah selesai. Tadi kabarnya sih sudah oke. Mungkin besok sudah mulai bisa kuliah offline lagi. Oke, baik. Yang ini kita gabung di kelas karyawan ya, yang kelas pagi tadi. Memang ada gangguan di kampus. Materi hari ini kita belajar tentang teori himpunan kabur atau PAZI ya, teori PAZI. Nah, sebelum saya paparkan materi, kelompok yang tentang teori kabur silahkan presentasi dulu. Ada nggak? Nah, ini Aditya Fikri, Firdaus, Arkan, sama Rifki. Kelas malam. Sudah hadirkah? Hadir, Pak. Oke. Silakan ya, presentasi dulu ya. Saya stop share. Silakan dipresentasikan. Oke. Bentar ya, Pak. Bentar, Pak. Hmm. Oh ya, sambil menunggu, yang kelompok pagi, yang kelas pagi itu juga ada tugasnya ya. Kelompok pagi itu kelompok siapa ya? Ntar sebentar. Oh, oh. Nah ini Nur Fauzan, Muhammad Fakhrul Rozi, sama Valentino ya. Siap-siap ya ntar setelah presentasi dari yang kelompok pertama, kalian ke yang kelompok kedua ya. Oke, silahkan di-share. Ya. Izin share screen ya, Pak. Ya, silahkan. Ya. Apa-apa udah terlihat? Ya, oke, sip. Oke, bisa dimulai, Mas Arkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Arkan Putra dari kelompok satu. Eh, Kali ini kita akan membahas teori himpunan kabur. Kita terbagi jadi satu kelompok anggota kita ada pertama Mas Rifki Reza, yang kedua saya Arkan Putra, yang ketiga Mas Adit. Cuman sepertinya Mas Aditnya belum belum muncul ya. Iya belum ada Ya, Mas nggak apa-apa. Aditnya.
lanjut aja nggak apa-apa. Oke, lanjut aja ya Pak. Hmm. Oke, himpunan kabur. Himpunan kabur atau yang sering sering disebut sebagai fuzzy set adalah konsep yang memperluas gagasan himpunan tradisional. Di dalam himpunan kabur, anggota-anggotanya tidak memiliki batasan yang tegas seperti himpunan konvensional. Sebaliknya, setiap anggota memiliki tingkat keanggotaan yang bisa bervariasi dari 0 hingga 1, menunjukkan sejauh mana anggota tersebut termasuk dalam himpunan. Next, Mas. Himpunan kabur versus himpunan tegas. Poin pertama, himpunan kabur. Himpunan kabur atau fuzzy set memperkenalkan konsep derajat keanggotaan di mana setiap elemen dapat memiliki tingkat keanggotaan yang berkisar antara 0 dan 1. Ini mencerminkan tingkat kepastian atau kepercayaan bahwa elemen tersebut termasuk dalam himpunan. Oke, yang kedua, contoh. Dalam himpunan kabur, tinggi badan orang dewasa, seseorang dengan tinggi 170 cm mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,7 dalam kategori tinggi. Sedangkan seseorang yang dengan tinggi 180 cm mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,9. Himpunan tegas. Yang poin pertama, dalam himpunan tegas, set, setiap elemen memiliki keanggotaan yang jelas dan pasti. Sebuah elemen atau termasuk dalam himpunan kabur atau tidak. Tidak ada tidak ada keadaan di antara keduanya. Contoh, dalam himpunan tegas, angka genap, angka 2 adalah anggota, sedangkan angka 3 bukan anggota. Mas. Oke. Eh, Adapun ini contoh dari himpunan kabur ya. Pertama di sini ada X, itu sebuah himpunan. Himpunan misalnya ini himpunan transportasi gitu. Ada becak, sepeda motor, mobil kodok, mobil kijang, sama mobil carry. Nah, untuk himpunan kaburnya itu ada disimbolkan dengan ini ya. Ini versi eh dijelaskan di situ himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk bepergian jarak jauh oleh keluarga besar. Itu kan masalah nyaman ini kan kita kita nggak bisa itu ya nilai sesuatu itu ya di kenyamanan itu dasar feeling feeling sendiri aja. Jadi kita nilai berdasarkan feeling itu mana yang paling nyaman dan mana paling nggak nyaman. Nah, yang paling nyaman itu nanti kita pasang dengan angka 1. Eh, Contoh misalnya di apa X1 ya, becak. Becak untuk bepergian jarak jauh keluarga besar itu nggak nyaman. Jadi kita pasang 0. Terus yang kedua sepeda motor. Sepeda motor lumayan lah nyaman. Jadi kita pasang 0,2. Selanjutnya yang mobil kodok. Mobil kodok itu setengah lah bisa. Jadi 0,5. Adapun mobil carry juga tuh kita pasang 0,8 dan mobil kijang 1 karena mungkin itu yang paling nyaman gitu dia pakai buat bepergian jarak jauh. Nah, himpunan kabur tuh seperti itu. Sesuatu yang kita mungkin nggak bisa nilai secara pasti gitu loh nilainya. Dan himpunan kabur itu kan jadi gini, becak 0, sepeda motor 0,2, mobil kodok 0,5, mobil carry 0,8, sama mobil kijang 1. Itu sih contoh dari himpunan kabur. Singkatnya seperti itu. Terus eh, untuk operasi himpunan kabur, sini ada 3 ya contohnya. Pertama union atau gabungan, di mana union ini merupakan 2 himpunan kabur A dan B. Himpunan kabur di mana keanggotaan setiap elemennya itu bernilai maksimum. Jadi dia ambil nilai maksimum antara dari 2 eh, apa himpunan yang ada, misalnya A sama B ya. Derajat di sini adapun rumusnya itu dia derajat keanggotaan X dalam A gabungan B itu maksimal dari derajat keanggotaan X di A ataupun dan derajat keanggotaan X di B. Jadi misalnya yang paling tinggi dia akan ambil yang paling tinggi. Nah, contohnya itu jika suatu elemen memiliki derajat keanggotaan 0,5 di A dan 0,7 di B, maka dalam union itu dia akan mengambil yang 0,7. Dia akan ambil yang maksimal. Nah, adapun selanjutnya ada komplementasi. Nah, komplementasi ini dia kayak kebalikan gitu. Nah, kalau misal gimana cara dapat kebalikan, kita akan kurang dia dengan 1 nilai tertinggi. Jadi rumusnya itu
derajat keanggotaan X dalam komplemen A itu bakal satu dikurang derajat keanggotaan X dalam himpunan A. Jadi misal derajat keanggotaan itu 0,7. Nah, nanti satu dikurang 0,7. Nanti dapat 0,3. Gitu dia. Jadi satu dikurang nilai keanggotaan dari himpunan itu. Selanjutnya ada intersection. Nah, dia ini eh mana ya? Kalau misalnya yang union itu dia ambil maksimum, maksimum, dia ini yang minimum. Jadi yang kecil antara A dan B gitu. Kalau ada dua himpunan. Nah, jadi di sini rumusnya eh, derajat keanggotaan X dalam himpunan A intersection B itu sama dengan nilai minimum dari derajat keanggotaan X di A dan derajat keanggotaan X di B. Jadi contohnya misal sama itu ya. eh ada di A itu 0,5 nilainya. Terus di B 0,7. Nah, nanti dia kalau intersectionnya itu diambil yang 0,5 yang kecil. Itu sih untuk operasi himpunan kabur. Yang ketiga, oke. Selanjutnya ada aplikasi himpunan kabur. Himpunan kabur memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, contohnya termasuk dalam sistem kontrol, kecerdasan buatan, pengambilan keputusan, dan banyak lagi. Misalnya dalam sistem kontrol, penggunaan himpunan kabur memungkinkan mesin untuk menyesuaikan operasinya dengan kondisi lingkungan yang berubah. Eh, Next, kesimpulannya, ini himpunan kabur adalah alat penting dalam matematika terapan dan kecerdasan buatan. Dengan memperluas gagasan himpunan tradisional, himpunan kabur memberikan representasi yang lebih baik terhadap kompleksitas di dunia nyata. Itu sih. Mungkin sekian aja dari kelompok kami. Mungkin dari ada yang lain ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut ke kelompok dua dulu ya. Nanti eh, biar selesai baru kita tanya bareng-bareng. Oke, baik Oke, Pak. bisa di close. Berikutnya, timnya Valentino tadi sudah siap. Kemana tadi Valen? Ada kan Valen? Valentino. Seri. Ya, sip. Oke, silakan. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak masuk nih ya. Coba dites dulu suaranya. Valentino suaranya nggak masuk.
Bisa ganti mungkin pakai teman yang lain yang presentasi, suaranya nggak terdengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Fahrul Rozi akan mempresentasikan pengenalan teori himpunan kabur. Teori himpunan kabur adalah pendekatan matematika yang memungkinkan representasi dan manipulasi ketidakpastian dalam sistem kompleks. Hal ini memungkinkan pemodelan permasalahan dunia nyata yang tidak tepat atau ambigu. Digeser. Definisi himpunan kabur. 1. Konsep dasar. Himpunan kabur menggunakan derajat keanggotaan antara 0 dan 1, berbeda dengan himpunan klasik yang hanya memiliki nilai 0 atau 1. 2. Representasi ketidakpastian. Himpunan kabur dapat menggambarkan konsep-konsep yang sulit didefinisikan secara tegas, seperti tinggi, muda, atau panas. 3. Fleksibilitas. Teori ini memberikan fleksibilitas dalam pemodelan masalah dunia nyata yang kompleks dan ambigu. Digeser maksudnya. Fungsi keanggotaan himpunan kabur. Definisi. Fungsi keanggotaan menentukan derajat keanggotaan suatu elemen dalam himpunan kabur. Bentuk umum. Fungsi keanggotaan dapat berbentuk segitiga, trapesium, Gaussian atau kurva lainnya. Penentuan fungsi keanggotaan dilakukan berdasarkan pengetahuan domain pakar dan pengamatan empiris. Operasi dasar himpunan kabur. 1. Irisan. Operasi irisan menghasilkan himpunan kabur yang anggotanya memiliki derajat keanggotaan paling tinggi di antara himpunan-himpunan yang diinteraksikan. 2. Gabungan. Operasi gabungan menghasilkan himpunan kabur yang anggotanya memiliki derajat keanggotaan paling tinggi di antara himpunan-himpunan yang digabungkan. 3. Komplemen. Operasi komplemen menghasilkan himpunan kabur yang derajat keanggotaan setiap anggotanya merupakan kebalikan dari derajat keanggotaan pada himpunan awal. Aplikasi kabur. Kontrol proses pengendalian sistem kompleks seperti pada pabrik dan pembangkit listrik. Pengambilan keputusan. Membantu proses pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Robotika. Pengaturan gerakan dan navigasi robot dalam lingkungan yang ambigu. Pengenalan pola. Klasifikasi dan identifikasi pola yang tidak jelas dan samar. Keunggulan himpunan kabur. Pemodelan fleksibel. Dalam memodelkan masalah dunia nyata yang kompleks dan ambigu, interpretabilitas linguistik dapat menggunakan bahasa sehari-hari dalam mendefinisikan masalah. Toleransi terhadap ketidakpastian. Mampu menangani ketidakpastian, ketidakjelasan, dan informasi parsial. Kemampuan belajar.
dapat beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya melalui pembelajaran. Keterbatasan himpunan kabur. 1. Masalah pemilihan fungsi keanggotaan. Penentuan fungsi keanggotaan dapat sulit dan membutuhkan intuisi yang kuat. 2. Ketergantungan pada pakar. Aplikasi himpunan kabur masih bergantung pada pengetahuan dan pengalaman pakar. 3. Kompleksitas komputasi. Operasi pada himpunan kabur dapat menjadi kompleks dan membutuhkan komputasi yang tinggi. Kesimpulan dan saran. Teori himpunan kabur merupakan pendekatan yang kuat untuk menangani masalah dunia nyata yang ambigu dan kompleks. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, aplikasinya terus berkembang di berbagai bidang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan interpretabilitas dalam penerapannya. Masih ada nggak Maksi? Oke, sekian. Terima kasih presentasinya. Ada yang dipertanyakan? Oke, ada yang bertanya nggak? Bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kelas aja. Kelas. Oke, baik. Tadi kita sudah lihat beberapa presentasi ya dua kelompoknya. Silakan dibuka di sesi 14, teori himpunan kabur atau Pazi set ya istilahnya ya. Ini kita lihat kalau di e-book dia ada eh, di bab berapa tadi? Teori himpunan kabur ada di bab 7 ya. Bab 7 bab 7 itu halaman 81. Oke, 81. Ini ya. Teorinya kalau dilihat di buku itu dia sebagian besar hanya cerita ya. Kalau kita lihat dia banyak kan tentang deskripsi. Sedangkan dalam permodelannya dia kurang lengkap. Jadi baca di sini di bukunya kurang lengkap ada sejarah singkat ya. Sejarah singkatnya terus bedang-bedang penerapan dari teori hiburan kabur ya.
gambar juga kurang lengkap di itu ya. Jadi kalau dibaca sebagai referensi agak sedikit membingungkan. Maka tadi presentasi yang kalian coba paparkan memang ada beberapa yang agak ambigu gitu ya. Nah, untuk menjembataninya saya sudah buatkan ke dalam bentuk slide ini ya. Di seri 14 tinggal dibuka sesi 14 teori fuzzy. Oke. Oke, kita akan belajar memahami definisi lagi di logika fuzzy, proses dalam logika fuzzy, dan contoh dalam logika fuzzy-nya. Nah, apa logika fuzzy itu? Ya, logika fuzzy itu di sini adalah merupakan logika yang merepresentasikan nilai samar, ketidakpastian, kebenaran sebagian, atau degree of truth. Jadi kalau kita belajar dulu di materi sebelumnya kita pernah belajar fungsi logika Boolean ya, logika Boole, aljabar Boole. Nah, minggu lalu kita belajar aljabar. Aljabar ini nilainya adalah nol dan satu. Jadi true atau false. Itu logika dari komputer ya. Dia hanya mengenal nol atau satu, true atau false, on atau off. Sedangkan ya di bahasa manusia, kita di bahasa keseharian itu nggak bisa fix nilainya. Misalnya katakan suhu hari ini panas. Panas itu suhu berapa gitu ya. Suhu apakah 30 derajat itu panas atau 50 derajat panas gitu ya. Kan relatif ya. Di tempat tertentu di mungkin di Arab sana ya gitu ya kan. Suhu panas itu kalau dua di atas 40 gitu ya. Kalau di masih 30 itu dianggap masih normal di sana gitu. Karena kesehariannya rata-rata 30 derajat misalnya. Jadi kata-kata panas itu tergantung dari kebiasaan atau keadaan yang biasanya ada di sana. Kalau di Eropa mungkin yang suhunya apa, turun salju ya, suhu di atas 20 aja dianggap sudah panas mungkin, ya. Kalau di sana karena biasa dingin gitu. Nah, itu yang membingungkan. Kalimat panas itu akan sangat relatif tergantung keadaan asumsi orang yang terbiasa di sana. Sedangkan di fungsi matematika ya harus jelas panas itu berapa derajat gitu ya. Ini kan tergantung asumsi masing-masing. Jadi AC di daerah-daerah Eropa gitu ya, itu suhu udah di bawah di atas 20 derajat itu dia otomatis akan diturunkan lebih dingin lagi mungkin 15 derajat baru dianggap dingin karena iklim mereka biasanya 15 derajat itu suhu normalnya gitu. Tapi lain halnya di tropis atau di Arab gitu ya. Suhu 15 itu udah menggigil mungkin kalau kita gitu kan. Nah, jadi panas atau dingin itu akan sangat relatif tergantung dari keadaan yang ada. Nah, itu yang dianggap logikanya kabur eh, nilai kebenarannya itu masih relatif gitu. Jadi dianggap logikanya namanya logika fuzzy gitu ya. Oke, lanjut. Nah, penemunya terkenal sekali nih Profesor Lotfi alias Jadeh nih. Prof Jadeh biasanya orang bilang ya. Lotfi Azadeh gitu ya. Ini yang terkenal dia menemukan teori himpunan dari fuzzy tahun 1965 udah lama sekali ya. Tapi baru dikembangkan ya saat ini dengan kemampuan algoritma komputer itu sangat-sangat membantu sekali dalam mesin itu bisa mendeskripsikan apa yang diinginkan manusia. Oke. Nah, logika Boole, ini kan tadi ya, logika klasik atau logika Cripps, istilahnya Cripps, jelas, jelas dia true atau false, satu atau nol gitu ya, Cripps namanya gitu ya. Ini harus dipahami banget ya, Boolean itu nilainya nol atau satu. Nggak ada nilai yang diantaranya 0,1, 0,2 gitu, nggak ada. Ya 0, 0 ya satu, satu gitu ya. Nah, menyatakan bahwa segala hal dapat misalnya dengan nilai biner nol dan satu. Benar dan salah, iya dan tidak, hitam dan putih. Tidak ada nilai diantaranya atau precise-nya. Nah, ini di Boolean. Tapi kalau di Fuzzy, ini dia memungkinkan nilai keanggotaannya antara nol dan satu. Jadi dalam bentuk linguistik. Sehingga memungkinkan keberadaan konsep tidak pasti seperti agak panas, agak-agak dingin gitu ya, agak terang, tapi belum gelap nih. Mau sedikit gelap atau sedikit terang gitu ya. Lumayan sangat. Jadi ada nilai-nilai yang kalau kita bahasa seharian, kamu udah lapar belum gitu ya misalnya. Belum, aduh, lapar sih belum, tapi udah agak-agak lapar sih, tapi belum lapar banget gitu. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu tuh kalimat-kalimat yang gak jelas. Jadi kamu tuh lapar apa enggak gitu kan jawabannya.
Nah, itu nilainya kalau nilai krips lapar atau enggak gitu ya. Tapi kalau nilainya tadi Fazi, jadi dibilang, aduh agak-agak lapar tapi belum lapar banget. Nah, itu kalimat-kalimat itulah yang bahasa manusia gitu. Jadi antara lapar, antara enggak itu ada agak-agak dikit gitu, beda-beda dikit. Itu nilainya di Fazi. Nah, contohnya gambar ini nih. Ada yang kenal nih gambar siapa? Artis nih. Udah artis lama. Ya, nih penyanyi ini dulu nih. Temennya Afgan dulu. Siapa, Ini Pak? contohnya ya, kalau cari tahu nanti ya. Saya juga lupa. Lalu kalau nggak salah iklan Aqua atau iklan itu sekarang iklan air mineral ya itu. Dulu penyanyi dia. Nah ini kalau kita gambar begini nih kelihatan banget ya. Gambar ini hitam putih ya jelas banget. Hitam apa putih apa warnanya benar-benar jelas. Ini kalau komputer bilang ini hitam ini putih gitu kan. Jadi jelas. Tapi kalau udah gambar begini ini kan ada warna yang agak-agak putih, agak abu-abu gitu ya. Agak-agak hitam gitu ya. Dengan tingkat kecerahan yang beda-beda gitu ya. Putihnya ya 90% atau hitamnya 20% gitu. Jadi gambarnya lebih manusiawi seperti ini kan, lebih enak gitu ya. Nah, ini logika fuzzy. Jadi nilainya antara 0 dan 1. Jadi ada nilai abu-abu, abu-abu juga abu-abu berapa persen gitu ya. Nggak terlalu abu-abu, nggak terlalu hitam. Namanya Maudi, bukan. Raisa, ya betul namanya Raisa tuh. Paru dapat Paru Dimas. Oke, sip. Ada yang kenal. Bersat selawas. Oke, lanjut ya. Ini kayak gini ya bentuknya ya. Jadi kalau eh, Crips kerja barbul ya begini nih, hitam putih, udah nggak ada tengah-tengah. Jadi kalau giliran di Pazi kayak begini. Jadi lebih manusia gitu ya. Contohnya pernah saya ceritakan di kelas itu, misalnya, tolong tutup pintu gitu kan. Tolong buka pintu gitu ya. Jelas tuh tutup dan buka. Coba tolong dibuka setengah aja ya pintunya. Jangan terlalu rapat. Nah, kalimat setengah aja, jangan terlalu rapat, agak sedikit dibuka biar anginnya masuk gitu ya misalnya. Itu kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat fazi. Jadi nggak ketutup juga, nggak kebuka juga gitu kan. Jadi masih ada tengah-tengahnya gitu. Oke, nah itu bedanya gitu tuh. Jadi udah kebayang ya di kepala kita, oh apa sih maksudnya fazi itu? Itu jembatanin bahasa mesin yang kaku dengan bahasa manusia yang lugas, yang fleksibel. Nah, muncullah logika fazi tadi. Intinya itu tuh. Jadi nanti kalau kita buat aplikasi, dia jadi bisa lebih human friendly gitu. Nah, contohnya peralatan-peralatan yang udah dipakai nih, peralatan-peralatan kayak gini nih. Rice cooker gitu ya. Masak misalnya, masak nasi bubur misalnya. Buburnya nanti kita masukin misalnya 1 gelas dengan buburnya yang 5 gelas, apa berasnya 5 gelas. Nanti proses cara dia masak akan beda gitu. Dia akan tahu gitu dengan kapasitas beras cuma 1 gelas itu masaknya cukup 2 menit itu kan di menit pertama panas sekali di menit kedua dia akan turun gitu ya panasnya. Tapi kalau 5 cangkir beras itu dia akan tahu oh ini perlu 2 menit pertama panas nanti 1 menit berikutnya dia agak turunkan di menit ketiga dia panasin lagi gitu. Dia bisa atur kayak manusia tuh kan diaduk dulu gitu ya. Jadi nggak terlalu panas nanti diturunin lagi suhunya. Kalau ibu-ibu kan diatur tuh. Jadi nggak langsung api gede gitu kan. Api kecil, api gede dimainin, dikombinasikan gitu ya. Jadi panas atau suhunya itu dimainkan sesuai dengan banyaknya atau jumlah beras yang diolah gitu. Nah ini dia kayak algoritma Fuzzy. Itu juga mesin mesin cuci ya. Mesin cuci misalnya kita nyuci baju yang bahannya tebal, misalnya levis. Itu putarannya berapa lama gitu kan, berapa kencang. Lalu kalau misalnya kita nyuci-nyuci baju yang tipis-tipis, nah dia putarannya berapa lama, berapa kencang, jumlah airnya berapa. Jadi bisa atur tuh. Jadi dari jumlah barang apa baju yang kita masukkan dia bisa tahu nih harus kecepatan berapa, harus berapa banyak airnya gitu ya. Berapa putaran sekali 1 menit gitu ya. Berapa kali balik gitu. Dia bisa ngelihat dia seakan-akan cermat seperti orang gitu. Seperti manusia. Jadi gimana caranya supaya jangan sampai rusak tuh pakaian.
Nah, ini dia punya nilai-nilai fuzzy tadi biar hasilnya maksimal. Itu juga juga ini ya AC juga sama kan. Suhu misalnya untuk menghemat listrik kan sekarang ada AC inverter tuh ya, dia otomatis gitu kan. Kalau lihat di ruangan gitu kan suhunya naik, dia otomatis akan dingin gitu ya. Begitu dia suhunya dingin, dia otomatis berhenti gitu. Dia atur otomatis supaya dia tahu kapan dia harus naik, kapan harus turun. Tergantung jumlah manusianya ada di ruangan. Kalau ruangannya terlalu apa banyak manusia panas, dia akan maksimal kerja gitu ya. Jadi dia bisa seakan-akan dia nggak ngerti gitu berapa banyak harus suhu yang akan diturunkan atau di kipas yang akan diputar tergantung dari keadaan yang ada di lingkungannya. Itu juga mobil ya, mobil sekarang kan ada yang ngirit bensin gitu ya. Jadi kalau misalnya di apa di kan misalnya macet tuh sering macet tuh. Tahu kapan bensin harus digeber gitu ya, kapan harus diirit, kapan harus berhenti ya. Jadi nggak jalan mesinnya gitu. Dia tahu kapan penggunaan efektif dari bensin. Itu juga kereta cepat sekarang tuh ya. Dia bisa atur gimana caranya supaya rem itu jangan mendadak, jangan gampang terjungkal. Kalau kecepatan sekian, cara ngeremnya gimana pelan-pelan dulu atau langsung kebut atau bagaimana gitu. Dia bisa atur gitu ya. Tapi hasilnya maksimal. Yang penting kenyamanan di dalam kereta terjamin gitu. Jadi orang nggak kaget gitu ya. Begitu direm loncat semua gitu ya, pada jatuh gitu ya. Nah dia bisa atur gimana cara ngerem yang pas gitu ya. Dan juga kan mesin-mesin penyedot ini juga sama gitu ya. Dia bisa nyedot, atur kapan debu-debu berat gitu dia akan nyedot kencang gitu kanannya. Jadi hebat listrik kapan dia harus pelan kalau gitu debu-debunya itu mungkin cuma kecil-kecil gitu atau sedikit. Jadi dia jadi pintar, jadi mesinnya itu jadi ngerti seperti manusia yang menggerak. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Pokoknya intinya itu ya, Pazi itu untuk menjembatani mesin yang kaku, benar atau salah, jadi ada yang abu-abu ya, bisa salah sedikit lah, benar sedikit gitu ya. Jadi bisa diantaranya. Oke, variabel Fuzzy yang dibahas dalam satu sistem Fuzzy, contohnya umur. Umur, bilang kamu umurnya masih muda. Muda itu berapa sih umur muda? Gitu kan. Terus umur kamu udah dewasa nih, usia dewasa itu berapa kan ada nilai antara ya. Misalnya antara di sekian sampai sekian. Misalnya umur dewasa itu 17 sudah punya KTP gitu ya. Kalau misalnya 17 kurang 1 hari, itu dianggap masih remaja atau sudah dewasa? Nah, karena cuma bedanya cuma 1 hari tuh. Jadi, oh ya udah dewasa lah dia maksudnya gitu. Cuma 1 hari doang bedanya. Tapi kalau pakai algoritma Boolean, ya kalau kurang satu ya dianggap ya belum gitu. Tapi kalau pakai derajat fuzzy kita bilang oh sudah dewasa itu. Cuman dewasanya tingkatnya misalnya 0, sekian, 0,9 misalnya tingkat dewasanya. Nggak satu gitu. Suhu juga gitu, suhu panas, dingin gitu ya. Ini yang jelas yang gimana nih panas, dingin atau sedang, suhunya sedang aja tuh. Ini kopinya mau panas atau mau apa? Sedang-sedang aja. Sedang tuh berapa gitu ya. Nah, itu kita pakai Pazi gitu ya. Tinggi badan juga gitu. Ini tinggi orangnya tinggi banget ya. Tinggi itu dari mana? Ukuran orang Asia tinggi badan itu 170 180 itu udah tinggi gitu ya. Tapi untuk orang Eropa 170 180 itu dianggap sedang gitu ya. Jadi bisa relatif. Ini juga penghasilan nih. Penghasilan di kita tuh $300 ya, tiga juta 4 juta dianggap udah gede UMR. Tapi bagi orang Eropa 3 juta 4 juta itu penghasilan sangat kecil gitu ya. Jadi nilai-nilainya tergantung dari keadaan atau kondisi tempat yang berbeda-beda tadi. Oke. Himpunan Fuzzy itu kelompok maki suatu bentuk dalam variabel Fuzzy. Atribut himpunan Fuzzy itu ada linguistik istilahnya ya. Ada bahasa ada contoh panas tadi ya, panas, sedang, dingin, tinggi badan, pendek, sedang, tinggi dan lain. Ada juga numerik nilai angkanya 10, 30, 50 gitu. Nah, semesta pembicaraan untuk aturan Fuzzy gitu ya. Ada variabel Fuzzy, ada istilah umur misalnya. Umur antara 0 sampai tidak terhingga gitu kan. Umur orang ada yang 50, 70, 100 gitu ya. Mungkin 200 gitu ya. Kita nggak tahu tuh ya. Karena ukuran umur umur manusia yang diketahui katanya kalau di kitab-kitab itu kan Nabi Adam umurnya 950 tahun gitu ya. Eh, Nabi Nuh ya 950 tahun gitu ya. Jadi relatif banget ya tergantung dari nilai.
keadaan tertentu. Mungkin ada lagi umur binatang yang apa mikroba atau virus dia nggak pernah mati sampai sekarang udah kependem di es gitu ya, ribuan tahun pun begitu dia mencair esnya dia bisa bangkit lagi gitu ya. Karena virus dia bisa aktif begitu kondisi keadaan lingkungannya mendukung gitu. Dan dia bisa pasif, diam, dan jadi umur juga tergantung relatif juga dia susah banget batasannya sampai mana gitu ya. Lalu semesta pembicaraan tentang suhu antara 0 sampai 100 derajat misalnya kalau kita pakai Celcius ya. Kita bisa batasi nih 0 sampai 100 derajat suhu didih air 100 derajat misalnya. Lalu kemudian domain himpunan Fuzzy yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan Fuzzy. Jadi satu himpunan itu kayak matematika ya, matematika itu teori himpunan. Nah, fungsinya seperti ini. Ada fungsi keanggotaan, misalnya derajat keanggotaan, intervalnya 0 sampai 1. Derajat keanggotaan digambarkan dengan mu x ini ya. Ini disebut dengan mu x, nilai keanggotaan x gitu ya. Nah, untuk fungsi keanggotaan tadi teman sudah yang presentasi sudah menggambarkan ada istilah kurva linier, segitiga, trapesium, bahu. Jadi kita bisa pakai bentuk-bentuk kurva ini untuk menilai derajat keanggotaan dari variabel yang mau kita hitung. Contohnya ini, linear, garis naik ke atas gitu ya. Naik ke atas ini ya, dari A sama B gitu ya. Kalau kita belajar diagram Cartesius, maka nih perlu belajar tentang matematika apa yang pakai Cartesius ya. Ada matematika diskrit atau apa yang belajar tentang diagram Cartesius. Nah, ini bentuk rupanya kayak gini ya. Ini ada titik A, titik B. Ini titik A itu antara 0 sampai 1 ya. Nah, nilai A adalah 0, nilai B adalah 1. Jadi nilai terendah A itu 0, nilai tertinggi B adalah 1. Di sini kalau di dalam rumus itu ya, nilai X lebih kecil dari A itu pasti 0 gitu ya. Nilai X lebih besar dari B, ini dari B berarti nilainya 1 nih. Di sini. Nah, di antaranya antara A dan B ini itu nilainya ini X min A dibagi dengan B min A ini rumusnya gitu. Jadi kalau kita nanti nilainya di sini antara ini bagi pakai rumus ini. Nah, contohnya nih antara 20 sampai 80 nih. Misalnya ini adalah apa ya? Usia misalnya, usia 20 tahun sampai 80 tahun gitu ya. Derajat keanggotaan X pada nilai 42 di sini 42. Berarti kan antara ini ya, antara A dengan B. Berarti pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini. Masukin rumusnya. 42 dikurang 20, 80 dikurang 20 gitu ya. Terus 22 dikurang. Berarti derajat keanggotaan X itu adalah 0,36. Jadi belum belum ke satu, belum ke nol. Jadi di antaranya 0,36 dia derajat keanggotaan yang usia 42. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, Tidak ada, pokoknya Pak. modelnya modelnya begitulah gitu ya. Antara nol dan satu. Jadi kita menentukan pasti nilainya di sini kalau paling kecil nol, paling tinggi satu. Di sini ada 0,9 di sini paling dekat sini. Di sini paling 0,1 di sini ya paling tinggi. Di tengah-tengah sini berarti 0,5 gitu ya. Kalau 0,3 berarti setengah belum gitu ya. Berarti di bawah di dekat angka 0 berarti di sini nih. Kita usia 42. Nah, ini anggota linear untuk turun. Jadi gambarnya ada yang naik, kurva turun gitu ya. Ini fungsi-fungsi matematika ya. Kurva-kurva ini ya tergantung kita pakai rumus apa yang kita mau pakai pendekatannya untuk pemecahannya. Banyak tadi kan modelnya ada banyak tadi ya di sini. Ada linear, naik turun, pakai segitiga, trapesium, bahu tadi ada yang pakai sigmoid gitu ya, ada Gaussian gitu ya. Tadi kan ada di presentasi ya. Nah, macam-macam tuh bentuknya. Kita bisa pakai yang mana yang cocok dengan kasus yang kita mau hadapi nanti. Kayak yang turun Pak cocoknya ya pakai cocok turun. Atau dicoba dulu semuanya, lihat mana hasilnya yang paling bagus. Gitu. Ini contohnya juga sama nih. Kalau pakai kurva turun, angka 24 misalnya di antara 10 sampai 40 di sini titiknya. Di antaranya 0,5 setengah lebih ya. Ini contoh tadi operasi himpunan Fazi ada operasi gabungan union. Tadi kan union ngapain sih itu union digabung-gabung? Nah, ada dua operasi Fazi. Yang satu ini kurva yang pertama. Ini kurva yang kedua yang trapesium ini kurva segitiga yang pertama. Yang kedua kurva trapesium. Nah, dia bersilangan di sini nih tengah-tengah nih. Ada silangan. Makanya kalau digabung, maka diambil nilai maksnya titik di sini dengan di sini. Nah, ini nilai maksnya ini diarsir ini. Nilai maks yang mungkin diambil.
Nah, ini operasi gabungan atau union. Sedangkan kalau misalnya min, berarti yang kecil, yang minnya. Berarti kurvanya yang diambil yang ini yang bawah. Nah, ini yang ditemuin ini. Gitu. Jadi ada dua kurva, satu gambar segitiga, yang satu gambar trapesium. Begitu diirisin, digabungin, ada irisannya di sini. Nah, kalau gabung berarti ini bentuknya. Kalau irisan, ini yang min intersection, potongannya di sini. Oh, ini gabungan istilah OR ya di sini. Istilah OR, kalau yang ini N, operasinya N. Nah, kalau not berarti komplemennya, balikannya ya. Misalnya contohnya ini, ada kurva trapesium gini bentuknya. Kalau not berarti dibalik, trapesiumnya yang ini yang diambil ke atas. Balikannya berarti satu min UA. Misalnya nilai nilai keanggotaan A adalah misalnya 0,7. Berarti komplemennya berapa? Satu dikurang 0,7, 0,3 balikannya begitu. Jadi dibalikannya adalah satu dikurang nilai keanggotaan. Sampai sini ada pertanyaan untuk keanggotaan? Oh, Pak, berarti operasi dari pelajaran matematika kita belajar tentang eh, union, intersection, komplement gitu ya. Ternyata bisa diterapkan dalam bentuk matematika di Fazi ya. Iya, gitu. Jadi dasar matematika kita yang kemarin kita pelajarin begitu kita masuk ke operasional matematika nanti di Fuzzy Logic, di JST, jaringan saraf tiruan, di DNA segala macam itu akan mix ya. Jadi operasi matematika dalam bentuk yang lain. Tapi intinya gitu ya, intersection, union, gabungan, berarti perintah OR gitu ya. Intersection berarti perintah AND gitu ya. Not atau uh, inverse. Nah, ini bentuknya seperti itu. Nah, intinya nanti kalau kita mau bikin aplikasi memecahkan masalah, kita butuh namanya seperti ini nih, inferensi engine. Yang kemarin kita belajar ya. Di penalaran ada namanya mesin inferensi. Gimana caranya memproses dari satu input menjadi output. Di tengah-tengahnya ini ada proses inferensi, menerjemahkan atau mengolahnya. Tentu aja ini pakai aturan if then else juga ya. Kita pakai. Sini ada basis pengetahuan sama nah, ini ada fazifikasi dari input yang crisp 0 dan 1 tadi di fazi jadi 0, sekian gitu ya. Lalu diinferensi, digabungkan, dihitung, lalu difazifikasi lagi, dijadikan nilainya supaya jadi crisp lagi 0 dan 1. Bentuknya seperti ini langkahnya. Jadi sini ada gambaran bahwa kita di mata kuliah ini cuma jadi gambaran, oh ternyata dengan satu algoritma namanya fuzzy atau algoritma kabur gitu ya, kita bisa eh, menggambarkan kenyataan dari dunia nyata ke dalam bentuk bahasa yang dimengerti oleh mesin. Gitu. Dan mesin nggak ngerti itu namanya setengah panas, setengah dingin gitu, nggak tahu dia. Agak panas, agak dingin dia nggak ngerti. Dia taunya panas ya panas, dingin ya dingin, nol, nol atau satu gitu. Tapi dengan caranya manusia nih, dia mengolah algoritma, dia bisa menemukan gimana caranya mesin itu paham apa yang kita maksud. Sampai sini ngerti ya tujuan dari fuzzy, algoritma fuzzy. Kayak gini nih nanti nih. Kita menerjemahkan si gambar ini kan titik-titik ya, titik-titiknya nggak putih, nggak hitam, jadi abu-abu gitu ya. Yang ini hitam gitu ya, hitamnya juga berapa persen nih, 90%, 100% gitu ya. Kan nilai kode di apa di warna kan ada tuh nilai kode warna antara 0 dan 255 kan. Kalau di nolnya itu nilainya misalnya hitam atau putih gitu, 255 hitam atau putih nanti kita nilai misalnya 255,255 itu berapa nilainya atau 10,10 itu warna apa. Jadi ada read-nya berapa nilainya, read green-nya berapa, blue-nya berapa. Jadi kita mix di situ nilai. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, pertanyaan ya. Silakan dicoba eh, untuk dibaca tadi ya tentang fazinya. Kita nggak mendalami fazi lebih dalam, cuman ngerti oh ternyata dari fungsi algoritma yang kita pelajari kemarin ada logika matematika, aljabar Boole, terus sekarang ada lagi fungsi namanya fazi. Fazi adalah untuk menjembatani fungsi aljabar Boole yang kaku, yang crisp, menjadi fungsi yang lebih friendly gitu ya, yang
mencapai nilai derajat kepercayaan tertentu yang jadi lebih mendekati bahasa manusianya. Pak, mau bertanya, Pak. Baik, oh ya silakan. Berarti contoh dari logika fuzzy itu misalkan kita apa ya, sedang mengatur kecerahan layar itu termasuk fuzzy apa berarti ya, Pak? Kayak Ya, terus mengatur apa besaran volume suara gitu. mm-mm. Kan suara keras dengan suara kecil atau suara sedang itu kan jadi relatif ya untuk Iya, Pak. keadaan tertentu kan. Contohnya, suara keras waktu konser itu berapa desibel dianggap keras gitu kan. Iya, Tinggi Pak. banget kan. Tapi kalau dalam ruangan tertutup, suara keras itu berapa desibel? Beda kan. Iya, Pak, beda. Terus bagi orang di apa maaf ya, anak kecil dengan orang tua. Orang tua itu kita teriak aja dianggap ah apa sih nggak jelas gitu suaranya kan gitu ya. Karena kerasnya bagi dia itu frekuensi berapa gitu. Karena kemampuan pendengarannya sudah tidak maksimal. Itu juga pengaruh kan. Jadi kalau kita buat misalnya satu penyelenggaraan musik atau kita mau berbicara di depan orang yang usianya di atas 50 tahun, mungkin suaranya kita harus lebih keras dibandingkan kita berbicara dengan anak-anak gitu ya. Nah, Hmm. itu cara berarti ukuran keras kan beda beda ya, tergantung kondisi tadi gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tingkat, Paham, Pak. hmm, iya, sip. Tingkat kecerahan juga gitu kan, mata seseorang yang masih normal dengan yang enggak kan beda ya. Wah, tulisannya nggak jelas pak gitu ya, oh, udah -3 gitu kan, atau Hmm. +1 gitu kan, beda kan, karena masing-masing orang punya daya yang beda-beda tadi. Oke, baik ya, sampai sini cukup. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yuk.
Man, Firman, ini belum mulai apa udah mulai dari tadi? Apalagi istirahat? Wes bubar. Man, oh udah bubar. Iya, Oke, istirahat. terus dosennya muni ini kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Berarti wes bubar paling. Tadi materinya apa? Cuma ngening. Ini yang presentasi sama materi ya tadi classroom analisis fazi. Oh, yang belum ini kan presentasi yang waktu tugas kemarin. Iya, iya sendiri ini.